Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fajar. Kami dari Siang ya. kami dari Makopi mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk membagikan pengalaman dalam kegiatan sharing profit session, yang mana kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum yang ingin terjun ke profesi hukum, khususnya profesi jaksa. Mungkin yang pertama-tama Pak Fajar bisa memperkenalkan diri, Pak. Ya, terima kasih. Atau saya minta waktu ya, sekaligus menunggu. Mungkin ada beberapa partisipan yang belum hadir ya. Saya kasih Untuk waktu partisipannya hanya 13.10 ya. Oh, hanya ini. Untuk partisipan hanya ini, Pak, karena nanti akan di-record, kemudian nanti ditampilkan di IGTV, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Kalau begitu saya mulai. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan Adiaksa. Saya alumni Fakultas Hukum Brawijaya, angkatan masuk tahun 2012. Dan saat ini bekerja sebagai seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Batu dengan jabatan Kepala Subseksi Pra Penuntutan pada bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Batu. Mungkin demikian saja perkenalan dari saya. Saya kembalikan ke pemandu acara. Baik, Pak. Mungkin sebelum membagikan pengalamannya, mungkin bisa dijelaskan, Pak, bahwa jaksa itu seperti apa, Pak? Profesi jaksa itu apa? Mungkin pekerjaannya, terus apa saja yang diurusi, Pak? Mungkin seperti itu, bisa dijelaskan. Oh, seperti itu ya. Ya. Jadi, jaksa merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam sistem hukum peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana sendiri itu dimulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, serta kemudian yang terakhir ialah pembinaan. Nah, posisi jaksa dalam sistem pemidanaan ini ialah pada saat penuntutan, yakni sebagai jaksa selaku penuntut umum. Jaksa dalam hal penanganan perkara juga ikut terlibat sejak perkara itu pertama kali dilaporkan, yakni sejak perkara diberitahukan penyidikannya oleh penyidik dari kepolisian, biasanya dalam bentuk SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dari sejak saat perkara itu mulai disidik, dari adanya laporan masyarakat, jaksa sudah ikut terlibat dalam perkara itu. Kemudian perkara itu dijadikan dalam berkas perkara, dilakukan penelitian oleh jaksa, kemudian jika penelitian sudah lengkap, perkara itu kita limpahkan ke pengadilan, kurang lebih seperti itu, untuk dilakukan penuntutan. Kemudian dilakukan pemeriksaan di persidangan, kita lakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang ada di dalam berkas perkara, keterangan saksi, ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa, kita periksa, dan kemudian dari hasil pembuktian tersebut kita tuangkan dalam tuntutan. Diputus apakah perkara itu terbukti atau tidak. Kemudian jika perkaranya terbukti, maka kita laksanakan pelaksanaan putusan pengadilan, eksekusi. Kita masukkan terdakwa ke lembaga pemasyarakatan untuk dibina. Jadi bisa dibilang jaksa juga sebagai dominus litis, pengendali perkara, karena sejak awal mulanya perkara itu diproses dalam tahap penyidikan hingga sampai akhir seseorang dipidana, dimasukkan ke pembinaan, itu semua yang mengendalikan jaksa. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak, persiapannya sebelum menjadi seorang jaksa, Pak. Apa saja yang perlu dilalui, tahap-tahapannya, Pak?
Untuk menjadi seorang jaksa sendiri, sistem perekrutannya sama seperti CPNS pada umumnya. Kita tinggal menunggu dengan persyaratan sudah lulus S1 hukum, sarjana hukum. Di situ kita lakukan pendaftaran, kemudian persyaratan-persyaratan lainnya juga termasuk sertifikat TOEFL, itu ada persyaratan juga terkait persyaratan kesehatan, termasuk fisik juga, itu juga dinilai. Kita ikut tesnya, kemudian kurang lebih sama seperti tes penerimaan CPNS yang lain. Setelah diterima, dinyatakan lulus, statusnya masih sebagai calon jaksa. Kemudian setelah menjadi calon jaksa, kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun, kita akan memperoleh diklat menjadi seorang jaksa, diklat PPPPJ sebutannya, pelatihan pembentukan jaksa. Di diklat itu kita dilatih selama kurang lebih 6 bulan, dan itu kita diberikan materi tentang bagaimana melakukan penuntutan menjadi seorang jaksa, termasuk administrasinya, juga tidak luput dari terkait hukumnya. Di situ kemudian kita akan ditempatkan di daerah untuk menjadi seorang jaksa dalam menangani suatu perkara. Gitu. Baik. Mungkin Pak, kalau boleh tahu alasan kenapa ingin jadi seorang jaksa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kok ingin jadi jaksa, nggak yang lain gitu loh, Pak. Oh iya, kalau alasan menjadi jaksa karena saya melihat dalam pembentukan suatu negara itu akan berjalan dengan baik, ekonominya juga akan baik kalau penegakan hukumnya dilakukan dengan baik. Dalam proses penegakan hukum sendiri, saya melihat yang memiliki peran itu ialah jaksa dan hakim dalam pandangan saya. Jadi pada waktu itu saya mencoba mendaftar di keduanya karena pada waktu itu memang penerimaannya dilakukan secara bersamaan pada masa saya melakukan pendaftaran, dan yang diterima di kejaksaan. Seperti itu. Kemudian Pak, mungkin bisa dibagi Pak pengalamannya selama menjadi hakim, mungkin menangani kasus-kasus yang unik mungkin Pak pengalamannya. Ya, pada saat menjadi jaksa itu kasus yang unik mungkin perkara seorang ibu yang membunuh anaknya, itu juga menarik. Jadi si ibu ini bisa dibilang gila berdasarkan hasil visum psikiatrinya. Dia mengalami gangguan kejiwaan karena salah satunya faktor ekonomi, kemudian bunuh anaknya. Perkara itu menarik perhatian masyarakat, dan tentunya dalam penanganan perkara seperti itu kita harus lebih teliti dan lebih cermat lagi dalam melakukan suatu penuntutan, pemeriksaan berkas perkara hingga persidangan. Kita harus sungguh-sungguh. Terlebih mendapat sorotan di media juga, itu ada pengalaman sendiri yang tidak terlupakan. Mungkin kalau misalnya kasus yang disorot media itu dengan kasus yang biasa, apakah kayak kayak tekanannya berbeda gitu, Pak? Kalau misalnya kasus yang udah viral, rame sama orang, terus sama kasus perkara biasa, mungkin penanganannya Pak sedikit tekanannya berbeda gitu, Pak? Pada saat kita melakukan penanganan perkara, kita
sama semua, kita bertindak secara profesional. Tapi tentunya jika ada perhatian dari masyarakat, tentunya akan ada dampak yang dirasakan oleh aparat penegak hukum, siapapun itu, baik dari pihak penyidik sampai hakim pasti akan merasakannya. Karena tentunya masyarakat pada saat melihat suatu perkara cenderung sudah menghakimi terlebih dahulu. Padahal perkara itu belum tentu terbukti suatu terdakwa dinyatakan bersalah. Hal ini yang bisa mengakibatkan terjadinya kecenderungan dari aparat penegak hukum untuk menilai yang tidak murni seperti itu, sehingga ada kebiasaan. Namun diharapkan dalam penanganan perkara semuanya, tidak hanya perkara-perkara yang menarik perhatian, kita harus bertindak secara profesional. Seperti itu. Kalau pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam penanganan perkara. Mungkin Pak, mungkin hambatan dan tantangannya Pak selama menjadi jaksa, mungkin pasti ada lah Pak, seperti kayak hambatan dan tantangannya. Mungkin bisa diceritakan Pak hambatan tantangannya. Hambatan dan tantangan terbesar dalam menjadi seorang jaksa itu kurang lebih sama dengan ketika seorang menjadi hakim contohnya. Itu juga ada yang namanya mutasi. Mutasi itu pemindahan pegawai. Kurang lebih selama 2 atau 3 tahun seorang pegawai itu dipindahkan dari satuan kerja yang lamanya ke satuan kerja yang baru. Yang mana terkadang itu bisa saja jauh dari keluarga. Contoh dulu saya domisili di Malang, tapi tugasnya di Kalimantan. Itu juga hambatan yang mungkin bukan secara hukum, tapi secara praktek di lapangan itu menjadi hal yang mungkin berat bagi aparat penegak hukum ini. Tapi sebagaimana yang sudah diinginkan dari awal, kita juga sudah memahami resikonya, kita komit dengan pekerjaan itu, ya kita laksanakan. Terus contoh lain juga tidak luput dari itu tadi, adanya pressure masyarakat. Contoh dalam perkara-perkara yang sifatnya penganiayaan anak, itu pihak pelaku maupun korban terkadang juga memiliki massa sendiri. Jadi dalam persidangan juga mendatangkan massa yang pada dasarnya juga sebenarnya tidak perlu dalam proses persidangan, yang mana sifatnya itu terkadang memberikan pressure yang tidak perlu kepada aparat penegak hukum. Itu juga menjadi hal tersendiri, hal yang menghambat. Mungkin mungkin bisa nggak Pak memberikan kayak pesan kepada masyarakat, maksudnya biar kalau ada kasus itu tidak gampang menghakimi terlebih dahulu gitu Pak. Kan terkadang masyarakat lihat kasus ini terus menghakimi gimana gitu loh. Diulang. Mungkin bisa memberikan pesan kepada masyarakat Pak sebelum agar masyarakat itu tidak gampang memutus sebuah kasus itu Pak, maksudnya nggak menghakimi sebuah kasus, sebuah perkara, mungkin seperti itu Pak. Bisa diulangi, mohon maaf sinyalnya agak buruk di sini tadi. Mungkin memberikan pesan pada masyarakat Pak agar tidak mudah menghakimi dalam suatu kasus suatu perkara mungkin Pak. Oh iya. Mungkin yang bukan mungkin ya, dalam pelaksanaannya sendiri, aparat-aparat penegak hukum, terutama di kejaksaan sendiri, itu punya program Jaksa Menyapa, punya program-program penyuluhan hukum, terus masuk ke sekolah
sekolah, masuk ke desa, masuk ke pesantren, dan banyak lagi macam lainnya, ke radio, itu memang diprogramkan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Kita berikan pengertian bahwa hukum itu juga berjalan sebagaimana mestinya, bahwa masyarakat boleh saja untuk ikut andil dalam penegakan hukum. Masyarakat juga bisa mengikuti proses penegakan hukum itu, tapi tetap sesuai koridornya. Jangan sampai menghakimi sendiri. Kalau persepsi-persepsi yang ada di masyarakat, sebaiknya sebelum adanya putusan pidana yang bersifatnya inkrah, artinya tidak ada upaya hukum lagi setelahnya, itu diharap masyarakat tidak memberikan penilaiannya tersendiri, karena pada dasarnya tersangka maupun terdakwa sendiri itu kan juga dilindungi oleh hukum. Sudah ada ranahnya sendiri, yakni oleh hukum diberikan ruang untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku, ada pra-peradilan, sehingga masyarakat tidak perlu bertindak di luar koridornya sendiri. Tapi jika ingin memberikan pengawalan terkait penegakan hukum, saya rasa tidak menjadi masalah, karena itu hak dari masyarakat juga. Baik, mungkin terakhir Pak, mungkin pesan bagi mahasiswa yang mungkin ingin tertarik menjadi seorang jaksa, Pak. Mungkin pesan-pesannya, Pak, bagi mahasiswa. Oh iya. Bagi adik-adik yang ingin jadi jaksa, saya sarankan rajin-rajin pada saat perkuliahan, karena dalam penerimaan jaksa sendiri itu juga dibedakan antara lulusan yang umum dan yang cum laude. Tingkatkan semangat belajar kalian dan disiplin dalam hal pengerjaan tugas di kuliah, karena itu juga nanti yang akan mencerminkan adik-adik sekalian dalam dunia kerja. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Terima kasih atas kesempatannya berbagi pengalaman selama menjadi jaksa. Mungkin semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kami mahasiswa hukum, dan juga saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan Pak Fajar sudah dapat meninggalkan Subak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.